Guys, jumpa lagi dengan saya Yan. Kali ini dengan misteri jeritan bocah Indigo. Sejak kedua orang tua saya meninggal dunia, rumah orang tua saya sempat tidak dihuni selama kurang lebih 1 tahun. Juga tidak dirawat. Namun kami mempunyai ide untuk mengekoskan rumah itu. Jadi kamar-kamar di situ daripada tidak ada yang menghuni, tidak ada yang merawat, mendingan dikoskan. Ya, daripada rumah itu menjadi rumah hantu, seram. Sore hari, saya ingin sekali berkunjung ke rumah orang tua saya. Saya mampir ke rumah itu dengan terlebih dahulu melewati garasi, kemudian memasuki ruang tengah. Antara garasi dan ruang tengah itu ada pintu kaca yang tertutup dengan korden. Saya begitu masuk, saya buka pintu kaca dan saya membuka korden. Setelah itu saya melangkah beberapa langkah, 2-3 langkah untuk masuk ke ruang tengah. Tiba-tiba ada seorang bocah laki-laki, umurnya kira-kira sekitar 4 tahun. Dia kaget melihat saya, kemudian dia melihat kaca, pintu kaca di belakang saya. Dan dia menjerit setengah mati, ketakutan, dia menjerit-jerit sambil tergagap-gagap. Kemudian dia langsung masuk ke dalam kamar dan dia bersembunyi di kamar itu sambil kadang-kadang kepalanya terjulur keluar gitu ya. Kemudian melihat ada sesuatu yang menakutkan dari raut wajahnya. Kemudian dia di dalam kamar itu dia menjerit dan dia berkata, "Tolong tutup kordennya." Saya tanya, "Apa? Kordennya ditutup?" Saya masih bingung. Saya celinguan. Apa ya maunya ya? Lalu si bocah itu menjulurkan kepalanya dan dia melihat saya masih tetap berdiri di situ, berdiam saja, tidak melakukan apa-apa. Jadi dia langsung keluar, lari, dia menutup kordennya cepat-cepat dan dia kembali lagi ke sembunyi di belakang tembok. Saya bingung, kenapa pula dia itu? Lalu dia keluar pelan-pelan, dia ternyata menggandeng seorang wanita yang sudah cukup tua, yang ternyata itu adalah neneknya. Dia menggenggam erat tangan itu sambil dia terengah-engah begitu ketakutan. Lalu saya tanya, "Kenapa ya? Memangnya ada apa sih? Kamu kok takut banget sih?" Lalu anak itu menceritakan sambil jarinya menuju ke pintu kaca itu tadi. Kemudian dia katakan, "Itu ada hantu di situ, hantu yang paling seram di rumah ini." "Hah? Hantu?" Saya menoleh, "Gak ada apa-apanya." Dia bilang, "Hantu itu paling seram. Wajahnya besar kayak raksasa, gigi taringnya panjang, dan matanya tuh merah membara seakan-akan sedang marah luar biasa." Lalu saya masih tercengang dan bingung. Kemudian si ibu itu yang ternyata neneknya mengatakan, "Anak ini memang indigo." Hah? Langsung saya lemes deh. Kemudian tidak lama si nenek ini mengajak saya untuk masuk ke garasi karena dia ingin menunjukkan di plafon garasi itu ada yang bocor. Kemudian setelah itu kami berdiskusi sebentar di bawah plafon yang bocor itu. Si bocah laki-laki itu kembali mendekati neneknya itu. Dia kemudian menggenggam lengan si nenek itu dan dia
memegang erat-erat kemudian mengatakan, "Ayo Nek, jangan lama-lama di sini. Ayo Nek, pindah-pindah tempat aja Nek, serem." Sambil kepalanya itu menengadah ke atas melihat sesuatu di atas kayaknya, karena wajahnya sangat ketakutan. Kemudian kami berdua dan si bocah itu berpindah ke tempat lain, yaitu ke teras belakang rumah. Waktu saya berada di teras belakang, saya melihat di halaman itu ada pot bunga, tapi tidak ada bunganya. Yang ada di situ adalah sesajen dan keris kecil. Juga ada dupanya di situ. Saya bingung, buat apa ya barang seperti itu? Kemudian saya tanya kepada si nenek, ini kok ada barang-barang seperti ini untuk apa? Si nenek mulai bercerita. Halaman belakang ini, halamannya cukup luas ya, cukup panjang, luas ya. Dia mengatakan halaman ini penuh dengan hantu. Hah? Hantu? Iya, kata ini cucu saya yang indigo ini. Di sini ini adalah tempatnya pasar setan. Saya bingung, pasar setan maksudnya? Ya, setiap jam 9 malam sampai jam 3 pagi di sini adalah tempatnya pasar setan. Jadi hantu-hantu yang bentuknya laki-laki, perempuan, anak-anak, ya remaja, mereka semua berseliweran di halaman belakang ini. Kemudian mereka jalan mulai dari ujung sini sampai ujung sana, kemudian menembus tembok dan kembali lagi, terus begitu. Ini kalau tidak kami beri sesajen seperti ini, maka setan-setan yang berseliweran ini di pasar setan ini, dia akan mengganggu orang-orang yang kos di sini, yang di dalam rumah. Jadi supaya mereka tidak mengganggu, kami beri sesajen. Akhirnya mereka hanya berseliweran aja di halaman belakang. Serem banget ya. Lalu si nenek bercerita, di sebelah rumah orang tua saya ini juga dikoskan. Di lantai 2 dari kos-kosan itu, kos laki, itu juga sering ditakut-takutin. Pintu-pintu kamar mereka pada malam-malam tertentu itu diketuk. Kemudian pada saat mereka membuka pintu, yang kelihatan itu hanya kepala bersama dengan rambut yang acak-acakan, berterbangan ke sana kemari. Ada sekitar 3 atau 4 kepala yang berterbangan ke sana kemari, seakan-akan ingin menggoda anak-anak kos itu. Kemudian setelah mereka lama menggoda mereka berterbangan itu, mereka langsung masuk ke halaman belakang rumah orang tua saya itu. Kok seperti itu ya? Lalu si nenek itu bercerita lagi, di anak-anaknya salah satu anak kos di sini itu ada yang memelihara anjing. Dan kebetulan anjing itu memang ada berseliweran di situ. Satu anjing saja. Anjing ini setiap bulan purnama dia akan ke ujung dari halaman belakang ini, kemudian dia akan duduk dan dia akan meraung. Seperti itu. Dia pandangan matanya menyorot ke suatu tanaman di ujung teras belakang itu. Di situ ada tanaman yang cukup tinggi, merambat di ujung tembok. Dan tanaman itu tidak pernah ada yang menyirami.
ataupun merawatnya, tapi tanaman itu bisa tumbuh sendiri. Daunnya bisa berganti-ganti setiap saat dan kelihatannya masih segar sekali tanaman itu. Aneh. Lalu suatu saat pernah terjadi hal yang menakutkan dan aneh. Di kamar salah satu anak kos itu tidak ada hujan, tidak ada angin, tiba-tiba itu ada lalat hijau yang besar itu ya. Itu masuk pokoknya dia berada di dalam kamar itu selama 3 hari. Berputar-putar terus di atas plafon. Awalnya kami mengira bahwa mungkin ada tikus yang mati di plafon. Kemudian kami memanggil tukang untuk ngecek di atas plafon, tidak ada sama sekali tikus yang mati. Ya, lalu lalat hijau itu berputar-putar terus di atas plafon. Dan dia tidak keluar dari kamar itu, padahal di ruang makan banyak hidangan di situ, tapi tidak datang ke situ lalat hijau itu. Dia datang entah kapan datangnya, tiba-tiba ada dan banyak. Kami sudah berusaha untuk menyemprot dengan obat serangga, cuma memang ada beberapa yang mati, tapi ada lagi, tumbuh lagi. Dan itu selama 3 hari, sehingga akhirnya yang punya kamar ini, anak kos ini, terpaksa harus tidur di ruang tengah. Lalu dia mengajak saya, si nenek itu, ke kamar di belakang sendiri. Di halaman paling ujung, halaman belakang sendiri itu ada kamar, yang kamar itu dulu adalah bekas kamar pembantu saya. Kamar itu sekarang sudah tidak dipakai, plafonnya juga sudah, gentengnya sudah lepas semua, pintunya pun juga sudah tidak ada. Jadi sudah kondisinya hanya kamar aja. Kemudian ternyata di situ, di salah satu ujung tembok itu ada semacam akar-akar gitu ya, yang menjulur terus sampai atas, dari atas sampai bawah. Kemudian di akar-akar tanaman itu ada semacam kayak rambut-rambut yang tebal, hitam dan kasar. Suatu saat si nenek itu kepingin memotong dari akar itu, berikut rambut-rambut yang menempel di akar itu. Dia ingin memotongnya dan dia coba memotongnya dengan gunting. Ternyata guntingnya itu justru yang patah. Aneh sekali. Dia mencoba untuk memakai pisau. Dia potong dengan pisau. Ternyata pisaunya itu langsung menancap di akar pohon itu dan tidak bisa diambil lagi, ditarik itu nggak bisa, dia terus menempel di situ. Dan saya melihat sendiri di situ memang si pisau itu menancap dengan kuatnya di akar tanaman itu dan di rambut-rambut hitam itu tadi. Rambutnya tidak patah, akarnya pun tidak patah, tapi pisau itu tetap menempel di situ. Wow, seram sekali itu rumah. Lalu saya jadi terbingung dan saya takut sekali dengan kondisi rumah itu. Mungkin guys punya pengalaman dengan rumah-rumah yang penuh dengan misteri atau rumah-rumah yang berhantu seperti rumah orang tua saya. Tulis dalam kolom komentar, subscribe dan like.